bermanfaat apa yang disampaikan. Kultum pada malam hari ini mengingatkan kita, terutama saya pribadi, dan juga mengingatkan kepada para hadirin dan para pemirsa yang menyaksikan, terutama bagi yang baca Qur'annya sudah lancar. Ya sing lancar gak aja aja kendo, aja minder. Maksudnya bagi yang sudah lancar membacanya, maksudnya bacaan tajwidnya, makrotnya dan sebagainya sudah benar semua ya. Paling tidak diharapkan satu hari satu juz, atau ada istilah komunitas itu one day one juz, ada komunitas one day one juz itu. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengistiqomahkan, jadi melatih istiqomah. Jadi semboyannya komunitas one day one juz itu membumikan Al-Quran, melangitkan manusia, atau melangitkan manusia membumikan Al-Quran. Jadi maksudnya menyebarkan, mensiarkan agar Al-Quran ini dimuliakan atau diagungkan atau disiarkan, ayo diramaikan. Jadi aja sampai menggunakan wong ngenteni bulan puasa. Wis teko bulan puasa ya terbaik paling awal Pak. Iya, paling buka Sejus wis. Iya. Sejus wis ayat puasa nih bae. Ini mampu. Ada yang mengatakan sejus sebulan. Bagi orang yang membacanya sudah lancar, satu hari satu juz dikatakan orang malas, ya berarti umum malas. Kenapa wis malas membaca ilmu sejuz? Iya. Masih sebelum masih nembe belajar, tapi paling tidak jangan takut membaca Al-Quran salah terus dosa terus wis mau ngaji mau maca Quran, daripada maca Quran terusan salah terus dosa ya wis masih mending aja ngaji atau maca sedene atau ngaji sedene. Itu jangan sampai ya, karena di hadis juga dikatakan ya, bagi orang yang lancar membacanya bersama ma'asafaratil baroroh, dengan malaikat. Bagi yang membacanya masih terbata-bata atau ceklak-cekluk ya, masih anak salah ya, masih dapat pahala 2 ya. Jadi kalau seandainya merasa takut salah membaca Quran, kemudian kalau seandainya salah terusan dosa, ya belajar, ambilin aja salah, aja belajarku lagi cilik bae atau bocah cilik bae, kamu boleh bocah cilik bae. Jadi belajar itu ya sampai tua juga disuruh belajar ya. Sampai tua sampai mati gak mau belajar, bahkan orang bisa. Cuma kadang umumnya wis tua izin kalau anak foto iya, kalau anak malas sebenarnya tuh kemarin apa Lukman dengar nggak? Dengan nggak waktu berangkat pagi jam 4 berangkat itu ke gua itu apa belajar tuh, padahal beliau itu siapa ya kan? Tapi merasa masih butuh, masih
ada yang perlu dipelajari lagi. Bisa jadi setoran lagi atau apa, pokoknya belajar, ada belajar. Apalagi kita-kitaan ya. Jadi tidak merasa minder atau merasa wis hebat, wis Puas diri. ya wis hebat, wis hafal Quran, wis ya, jangan merasa gitu. Jadi harus terus belajar. Ya paman sing ora bisa, ya malah kudu dituntut kon belajar bisa malah. Sing durung bisa ngaji ya mbung bocah cilik mbok ya. Mbung tua sama ya. Sama tuntutannya, maksudnya kalau tidak bisa ya belajar, kalau tidak tahu ya tanya. Kalau alasannya ya sibuk atau malu atau anu ya udah nggak akan maju. Ya, jadi semoga ya untuk motivasi kita semua, karena tahu sendiri ya, banyak sekali keistimewaan, kemuliaan yang ada di Al-Quran. Membacanya saja merupakan bernilai ibadah. Melihat Al-Quran terus membaca nilai. Yang membaca dengan yang tidak saja itu beda. Maksudnya lihat Al-Quran itu ya, walaupun kadang ada yang bacanya bisir, ada yang bincang ya kan, ada yang samar-samar di hati, boleh sama. Tapi lihat Al-Quran, ada yang keras suaranya, ada sama boleh. Cuma kadang kalau samar-samar nanti lama-lama ngantuk. Maksudnya kalau keras biar tidak ngantuk. Ya, jadi itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang sudah lancar satu hari satu juz itu dianggapnya malas katanya. Orang itu malas berarti. Apa mana itu batin? Apa ya? Orang tahu pisan. Ya maksudnya tahu sendiri pahalanya kan. Satu huruf 10 kebaikan. Ya. Seperti hadisnya itu tidak dikatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun, berarti berapa? 3 huruf, 3 kali 10 berapa? 30. Satu halaman coba dihitung ada berapa huruf? Iya, Ratusan. banyak sekali. Satu juz berapa ribu huruf yang dibaca ya kan? Seminggu sepisan wakian nih. Ya paling tidak ya paling tidak memaksa bahwa harus satu juz harus bermampu ya kan? Selembar atau satu ayat bisa, nggak apa-apa. Satu ayat umpamanya paling aja kosong bisa kan? Jadi satu hari itu jangan sampai kosong sama sekali. Atau falak binas itu dibaca kalau mau tidur atau apa itu kan. Jadi jangan sampai kosong sama sekali. Jadi sehari-harinya itu dalam 24 jam itu harus ada jadwal membaca Al-Quran paling tidak. Tidak rugi, pasti untung. Apalagi nanti pas baca Quran itu baca hadroh dulu ya kan, doakan anak ya, seperti yang kemarin saya sampaikan itu kan. Jadi sholatnya dini anaknya kanggo wong tuane sampai sama keturunannya, itu maksudnya. Nah di sini ini dibikin standar ya, dibikin standar dalam satu hari paling tidak one day one juz lah ya, one day one juz itu sedang lah, nggak kebanyakan, nggak sedikitan ya mungkin ya. Jadi satu bulan hatam ya, satu bulan hatam 15 menit. kalau yang cepat bacanya 1 jam. 1 jam atau 45 menit 45 menit atau 1 jam 1 juz
setengah jam termasuknya agak cepat. Lebihlah 40 menit, 45 menit atau 1 jam lah dibikin santainya. Itu 1 juz. Nah, di sini saya akan menyampaikan tips-tips untuk supaya bisa selesai 1 juz itu dalam 1 hari. Seperti apa? Di sini diterangkan ada 4 jurus, ya. Ada 4 jurus untuk menyelesaikan 1 juz. 1 juz Al-Quran, ya. Jurus yang pertama, jadi 1 juz itu sama dengan kalau pakai Quran pojokan, ya, berapa lembar? 10 lembar, atau kalau halaman 20 halaman atau 20 kaca istilahnya. Itu. Jurus yang pertama di sini pakai jurus paus. Ikan paus kan hurutah. Ikan paus priwe. Ikan paus itu di sini terangkan dalam 1 juz itu dibagi menjadi 2 bagian atau menjadi 2 waktu. Waktu maghrib sama waktu subuh. Jadi habis sholat maghrib baca setengah juz. Ya. Dari amma yatasaaluna nabilantu sampai al-alam namanya setengah. Nanti habis subuhnya dari Al-Hatta ngaji suruh sampai Anas 1 juz. Ini yang pakai jurus paus. Yang bisa memanfaatkan ini silakan coba, ya. Yang bisa mungkin 1 dodokan, ya, sedodokan berarti 5 lembar atau 10 halaman 1 waktu kalau yang mampu. Kalau yang nggak mampu coba jurus yang lain, ya. Jurus yang kedua jurus kebo. Jurus kerbo, ya. Di sini kerbo ini jadi kapan saja, di mana saja, istilahnya cuek, ngebo aja. Ngebo aja maksudnya ya sedapatnya lah, pokoknya 1 hari itu harus selesai 1 juz. Jadi pas maghrib ngaji ya saulia terus, pas sisa sedurunge turu, tangi turu, ya, bengi dia mulai maca, ya walaupun sedikit-sedikit. Tas duhur, tas duha, ya. Waktu ngantri ning bank umpamane bisa bae, ya. Ning pasar bisa bae. Kan cuma aplikasi kan, aplikasi ning HP kan. Dipasang aplikasinya kan Quran kan. Dipasang perlu dibaca bisa dibaca. Ya dibaca. Maper wae. Ya. Jadi terus pokoknya jatahnya terus sampai 1 hari 1 malam itu 24 jam itu ngebo aja. Di ngebo cuek terus maca terus sampai selesai 1 juz. Silakan bagi yang cocok pakai itu silakan dicoba. Yang ketiga jurus kuda pacu. Kuda pacu anu nggak apa? Kuda balap ya. Kalau kuda balap ini tidak henti-henti macane. Yang durung pragat sejus terus Sedodokan. iya orang lihat nih deh. Berarti sedodokan. Ini kalau yang kuatan berarti bisa mampu lebih dari 1 juz. Iya. Ya. Tas subuh ya. Sejus yang kuat atau waktu sejene isya, maghrib, duhur, asar atau waktu-waktu sejen masih ada waktu. Berarti yang model ini cepat jurus kuda pacu ini bisa lebih dari 1 juz kalau mampu. Ya terus basing yang durung pragat mah
kadang sing anu yang ngantuk atau merasa pegel, gelisah banget. Iya penyakitnya ngono, setane ganggu bae. Setane ganggu bae atau kadang anaknya ganggu, kadang Buatan ganggu. HP Iya. terutama Mas. Akhirnya ya orang berangkat berdoa mandi berdoa ya. Jadi, Lendot, teman. 3 ya, 3 jurus. Ini bagi yang mungkin kalau bacanya sudah lancar dan cepat mungkin bisa langsung 1 juz selesai. Yang keempat, jurus yang keempat yaitu jurus kura-kura. Iya bisa enakan. Kura-kura ya divik ya sedikit paling saya tapi komitmen tetap dalam 24 jam harus selesai ya kapan baik orang apa ya sedikit tapi sering terus jadi pemain dodok 1 halaman kok halaman Bari ngopi saya. iya perangkat terus masih jajalan Keseruputan saya. Ya. Keseruputan saya. iya Jalan kembali ke sini. terus baik coba mungkin kalau yang tadi kalau terus-terusan mungkin agak berat ya. Orang apa ketemu kan piye? Hah? Orang apa bali mangan, bali nginu Lolu. Ini kaitannya dengan adab mungkin kalau bolehnya sih boleh ya kaitannya dengan adabnya orang membaca Quran ya bagusnya kan punya wudu adabnya kiblat kan gitu tapi bisa juga tidak masuk kiblat boleh ya. Atau tidak punya wudu juga boleh ya kan asal jangan megang Quran ya kan kalau atau yang terjemahan boleh Bisa lagi ngantri nimbang kan orang yang wudu. iya boleh aja buka aplikasi itu Tapi di lembe orang dibaca ya. bisa iya bacanya di hati kan bacanya di hati Di lembe jadi waca ya, wis bener. bacanya di hati Cocok di dalam kendaraan ya kan bisa Jangan dipegang ya. oh saya waktu ikut Mbak Kiai itu kalau ikut naik mobil tuh kalau nggak terus baca selawat bakal menunggu tumbangin kecuali sampai pegel ngantuk bener-bener ngantuk jadi bakal orang maca Quran selawat terus ya mau kasih terangkan nggak kompon dikir kan maksudnya ngomong jadi dikir itu bisa ingat sama Allah itu bisa baca Quran itu termasuk dikir kalau nggak pakai dikir baca Quran baca selawat termasuk dikir juga kan tadi banyak kan bacaannya ada selawat ada ya Allah ada la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah banyak sekali anunya ya intinya ingat pada Allah itu banyak sekali jadi makanya kalau nggak bisa dikirnya baca Quran selawat selawat ya sebisanya nggak perlu yang panjang-panjang yang paling pendek itu sallallahu alaihi wasallam cepet kuliah kalau dihitungi kan iya 100.000 sehari. apalagi hari Jumat untuk selawat itu lebih utama ya 4 jurus kura-kura itu bisa diterapkan ya karena nggak memaksa harus banyak nggak maksa harus banyak tapi ada target tetap jadi dalam 24 jam bisa selesai terus yang terakhir yang kelima jurus lebah jurus tawon mungkin mah lebih umum jadi potongan jusnya dibagi 5 waktu sama dengan sholat 5 waktu ya berarti habis subuh 1 lembar 2 lembar ya 2 lembar ya berarti ya 4 halaman. 4 halaman
Iya tak bener ya? Iya. 2 lembar ya. Iya. Setiap waktu 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, udah selesai. Ya kalau yang bisa istiqomah kayak gini pakai. Atau ini kan yang tadi bagian-bagiannya. Atau di apa namanya? Disilang, dicampur lah boleh. Jadi bisanya mungkin yang lebih banyak waktu subuh ya. Nah selain itu kan atau maghrib atau zuhur asar mungkin sibuk, bisa pakai jurus yang Subsidi. iya yang pura-pura. Iya dicampur Iya, boleh saja, itu kan asal maksudnya nggak harus monoton harus seperti itu semua, enggak. Ini kan cara atau tip agar bisa selesai 1 juz dalam 1 hari. kombinasikan. Iya dikombinasikan antara jurus-jurus yang tadi, jurus yang 5 itu ya. Antara lebah dengan kura-kura atau antara kuda sama kebo atau paus sama kura-kura bisa saja dipakai. Ini tergantung keadaan kita atau kemampuan kita ya. Karena kadang-kadang kita juga ya kalau pas sibuk kok kadang kan sulit, pas sibuk banget kadang tidak ingat, tidak sempat lah, kadang ingat tapi nggak sempat, bisa jadi. Nah kalau seandainya kelewat, benar-benar kelewat karena nggak sempat, bisa dikodoni ini hari berikutnya maksudnya. Kalau mau hampir orang tinggalan, jadi ngonet tetap dalam 1 bulan itu khatam 1 khataman. Ini kalau sudah bisa istiqomah, yang bisa istiqomah baca seperti ini 1 juz terus lancar ya, bisa meningkat. Bisa jadi 1 hari nanti 2 juz, terus 3 juz ya. Iya. Beribu kebaikan. Ya iya. Sepengen. Dan kebaikan itu imbasnya bukan untuk kita saja, bukan untuk si pembacanya saja, ya kan? Bisa untuk nanti orang tuanya kan itu akan, anaknya, keluarganya, istrinya, dan bahkan rumahnya itu yang ditempatin itu kena berkahnya, dapat berkahnya. Rumah yang ditempatin itu ngaji tuh, harus baik sejen. Umah sing ora tahu diwacakan Quran kayak kuburan. Iya benar. Kayak kuburan ya angker kuburan. Sejen baku umah sing sering diwacakan Quran ya adem terusan ya sejen lah. Nah ya stikas mati bener. Jadi saking istimewanya Quran, mulianya Quran, sampai baru kemarin kan suruh airnya itu maksudnya apa? Saking supaya benar Quran. Banyak. Iya kelalen. Galon Ya. Ya belum, ini belum khataman. Nah nanti kalau mau dijadwal agar malam Selasa khataman, mungkin nanti minggu depan atau kapan ya nanti dimulai nanti. Kini nembe jus 20 situ durung khatam gitu. Ya kan apa Jumat. Iya. Jus maning ya. Malam Jumat atau men. Kalau Selasa itu minggu depan. Kalau rapat ya, cuma. Iya. Bisa nanti di khatami di sini. Selasa depan ya. Ya, sip ya yuk. Selasa depan ya, kalau bisa nanti di setiap Selasa ya. Khataman. Nanti di sini baca mulai duha ya. Nah ya udah nanti insyaallah di jadwal kayak gitu. Biar ada khataman terus. Iya motivasi itu saya juga. Soalnya saya walaupun nuturian yang kan enggak belum bisa 100%.
Hubungannya apa? Jadi walaupun saya hafal Bu, Iya pada bawah. maksudnya istiqomah itu sih apa? Oh, Islam. Kadang satu hari 5 juz bisa, 10 juz bisa, 20 juz bisa. Tapi orang istiqomah ya kok. Pengennya kan sih kira istiqomah. Bila khusus Jadi kadang ya aku istiqomah sih apa? Jadi bakana saya kan hampir maju nyawake dhewe kan. Iya. Di samping ayo narik ya kan jamaah untuk ayo supaya semangat baca Quran supaya ayo ada sampai kosong. Ayo. Ada sampai iya. Ada sampai orang ngaji bisa. Si itu bisa ayo belajar. Luru aku pirang-pirang Privat. Galon. Buat arfan sing privat ayo. Iya, orang tua kan privat izin mau Izin, ya. Iya. Privat boleh ya bisa. Ya mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan manfaat ya. Karena sebentar lagi kan puasa. Mudah-mudahan bisa pas puasa Bu. Iya, pas puasa Bu pas ya. Pas ngunduh ya. Kiki makanya mulai sekarang ayo tanam. Ayo tanam. Mulai puasa lagi. Nanam kebaikan. Ya, saya depan kataman ya. Ya, siap. Saya depan kataman terus setiap Selasa kalau bisa insya Allah. Saya usahakan ya. Saya usahakan 1 minggu khatam. Mudah-mudahan saja. Jadi biar manfaat buat saya, buat hadirin semuanya juga tambah semangat semuanya untuk memakmurkan. Karena kebaikannya sudah pasti si pembacaan sendiri ya yang akan mendapatkan. Ya, dalam hadisnya kan Iqra'ul Qur'ana ya fi yaumil qiyamati syafi'an. Bacalah Al-Qur'an karena Qur'an itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada si pembacanya. Akan memberi syafaat. Bahkan mulai dalam kubur. Ini kubur kan wong kuburan dulu mulai kiamat. Maksudnya kiamat memberi kiamat anu lah kan sing alam barzakh. Ki wis mulai ngrasakaken syafaat Quran. Sing pernah maca karyanya Abah Asin ya. Apa asin anu? Abah Asin Sakho. Iya gurune ya karane. Iya. Apa ini? Impas apa tapi nek. Banyak sekali tentang Al-Quran itu. Enggak boleh kan berarti. Ya yang murid diadab memang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat saya pribadi dan buat yang hadir dan berpemirsa yang menyaksikan. Apa? Iya bagus. Nutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wal dawaiha. Oh, tidak tuh. Itu si PBN bukan? Iya. Akhirnya apa? Iya, kalian. Jangan kalian biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha adani wa shifaiha wa nurul absari wa qutil azwaqi wal hidayah wa nurul absari wa biyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dibaca tambahan sekitar apa? Ya aku tidak setuju. Apal-apalan dikit. Sekarang dibaca. Sing sering dibaca kutip arubatul dina. Bagaimana ya? Kamilah tibil qulub Sayyidina Muhammadin tibil qulubi
arwahi wa hidayah. Masih anak putih arwahi wa hidayah. Ya wis lah kok. Mari ngatulis Dikerjakan. subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan dibaca Quran.